Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bahari, selamat datang di podcast Laut Kita, Tanggung Jawab Kita bersama aku Khoirunisa. Nah, di sini kita akan ngobrolin hal-hal penting seputar laut, lingkungan, dan juga tentunya upaya gimana kita menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu penanganan sampah plastik di laut. Bersama narasumber kita hari ini yaitu Mbak Aulia Mahardiana Warsitoati. Hai, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Manisa dan juga sahabat Bahari. Semoga teman-teman di sana sehat-sehat ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Nah, Mbak Aulia, seperti yang kita tahu bahwa lautan kita itu kan sangat luas, kekayaan sumber laut kita juga sangat luar biasa. Namun kita menghadapi masalah yang sangat serius nih, yaitu terkait sampah plastik. Nah, sampah plastik itu kan seperti hantu tak kasat mata ya. Kadang dianggap sangat sepele oleh banyak orang, namun ternyata dampaknya itu sangat besar sebenarnya bagi lingkungan. Nah, coba dong dijelaskan gimana sih program ini tuh, dan juga seberapa penting program ini untuk dijalankan. Nah, betul sekali Mbak Nisa. Tadi saya tergelitik nih dengan kalimat sampah plastik seperti hantu tak kasat mata. Itu sangat mengerikan ya, tapi emang benar. Sampah plastik di Laut Indonesia ini sudah menjadi ancaman besar dan ancaman serius bagi kehidupan manusia dan juga ekosistem laut. Nah, untuk kehidupan manusia apa sih? Itu sudah berdampak pada ekonomi, pada kesehatan, dan pariwisata pastinya. Dan bagi ekosistem laut itu sudah berdampak pada berkelanjutan sumber daya laut itu sendiri. Sehingga KKP mendorong untuk program penanganan sampah ini bertujuan untuk mengurangi sampah di laut melalui pengelolaan sampah di darat dan juga penanganan langsung di wilayah pesisir. Dan juga KKP mendorong edukasi masyarakat, memperkuat regulasinya, dan bekerja sama dengan berbagai pihak agar penanganan sampah plastik bisa dilakukan secara menyeluruh. Wah, Masya Allah, berarti program ini tuh bukan cuma sekedar bersih-bersih pantai aja ya, tapi lebih luas dan juga lebih sistematis, mulai dari edukasi kepada masyarakat, kemudian sampai kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, menarik banget nih Mbak. Iya Mbak, jadi memang lebih luas ya teman-teman. KKP itu juga mendorong terkait pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi tumpukan sampah di laut. Dengan inovasi, pengembangan inovasinya itu adalah bank sampah nelayan. Dan itu sudah diimplementasikan di berbagai daerah. Wah, Masya Allah, menarik banget ya Mbak. Nah, kemudian aku mau nanya nih, kita tahu kan bahwa di lapangan kadang-kadang kita menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, mulai dari perubahan kebijakan yang tiba-tiba, misalkan kemudian keterbatasan alat, kemudian sampai dari resistensi dari masyarakat. Gimana sih kira-kira cara KKP untuk menghandle hal tersebut? Nah, itu pentingnya nilai-nilai adaptif ya Mbak ya. Nah, KKP juga memang harus fleksibel terhadap perubahan yang terjadi di kebijakan ini. Nah, ini ya memang regulasi terkait lingkungan bisa berubah mengikuti kondisi terbaru. Kemudian kita juga harus kreatif mencari solusi lapangan seperti mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai guna. Kemudian kita juga harus cepat belajar terkait teknologi terbaru, misalnya penggunaan aplikasi digital untuk memetakan titik rawan sampah di pesisir. Dan kita juga harus responsif terhadap tantangan maupun peluang. Contohnya segera berkolaborasi dengan komunitas lokal ketika ada ide inovasi yang bisa mendukung program ini. Wow, Masya Allah ya. Jadi memang begitu penting ya untuk menerapkan nilai-nilai adaptif dalam menjawab atau dalam mengatasi tantangan-tantangan yang kita temui di lapangan ya Mbak. Keren banget deh. Dan aku juga tadi notice ya bahwa program ini tuh bukan sekedar menyapu sampah aja, tapi ada unsur inovasi dan juga ada pemberdayaannya juga. Iya benar Mbak. Jadi memang concern kita itu pendekatannya juga adalah berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, nelayan, bahkan juga sekolah, dan pasti pelaku usaha. Mereka semua memiliki peran masing-masing. Wah, Masya Allah ya. Nah, kita udah masuk ke penutup nih. Mbak Aulia, sebagai penutup, ada nggak sih pesan buat Sobat Bahari semua yang mungkin masih belum sadar nih pentingnya untuk menjaga laut dari sampah plastik? Wah, pasti Mbak Nisa. Jadi pesan saya,
untuk sahabat Bahari bahwa laut adalah sumber kehidupan kita. Maka sampah yang kita buang sembarangan mungkin bisa balik ke piring kita dalam bentuk mikroplastik. Jadi mari kita yuk mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dukung program-program penanganan plastik. Karena laut adalah bukan tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kita semua. Wah, mantap banget nih pesannya Mbak Aulia. Makasih ya udah berbagi insight yang sangat keren ya hari ini. Obrolan hari ini tuh benar-benar membuka mata ya Sobat Bahari. Dari Mbak Aulia kita jadi paham nih bahwa penanganan sampah plastik di laut itu bukan sekadar urusan bersih-bersih pantai aja, tetapi sebuah gerakan bersama yang melibatkan edukasi, kemudian inovasi, teknologi, dan tentu saja penerapan dari nilai-nilai adaptif. Kita belajar ya bahwa dalam menghadapi tantangan itu kita perlu fleksibel, kreatif, cepat belajar, dan juga responsif ya Mbak. Oke deh kalau gitu Sobat Bahari, kita akhiri podcast hari ini. Aku Khoirunisa pamit dulu. Terima kasih udah ngedengerin podcast Laut Kita, Tanggung Jawab Kita. Makasih ya Mbak Aulia atas insight-nya hari ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.